Tanggal 15 Juli 2019, Dirjen Badilak mengeluarkan surat bernomor 3396-OT-02.1-2019 perihal uji coba 9 aplikasi inovasi pelayanan peradilan agama. Selain 9 aplikasi yang diluncurkan oleh Ditjen Badilak, ada lagi tambahan 2 aplikasi yaitu gugatan mandiri online dan validasi akta cerai, sehingga totalnya ada 11 aplikasi yang harus diterapkan Satker. Aplikasi e-keuangan. Administrasi keuangan perkara secara elektronik. E-keuangan perkara merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Aplikasi e-register. E-register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Aplikasi PNBP fungsional. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan penerimaan negara bukan pajak PNBP fungsional dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut. Aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan. Aplikasi informasi produk pengadilan. Aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum. Fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara. Aplikasi basis data terpadu kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan. Sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi e-eksaminasi. Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilak ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam direktori putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif.
Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama, kemudian dieksaminasi oleh 3 orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda. Proses ini dilakukan secara anonim. E-eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumber daya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis, dan diklat. Validasi akta cerai. Aplikasi ini membantu masyarakat untuk mengecek keabsahan atau keaslian dokumen akta cerai. Dokumen yang sah akan terdaftar dan terdata di pengadilan tempat dikeluarkannya akta cerai tersebut. Aplikasi notifikasi perkara. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun kuasa hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara, dan keuangan perkara secara aktif. Aplikasi gugatan mandiri online. Aplikasi ini sangat membantu bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan perkara secara online, sehingga para pihak tidak perlu datang ke kantor pengadilan untuk mendaftar perkara. Command Center. Command Center Badilak mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama. Aplikasi antrian sidang. Aplikasi antrian sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrian secara online, sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrian panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrian secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan. Nomor antrian S001 dengan nomor perkara 3. Demikianlah penjelasan singkat terkait 11 aplikasi yang diluncurkan oleh Ditjen Badilak.
Selain 11 aplikasi Ditjen Badilak, Pengadilan Agama Wangi-Wangi juga telah menerapkan antrian PTSP. Antrian PTSP ini bertujuan agar pengunjung lebih tertib dan teratur dalam hal menunggu antrian. Antrian PTSP juga telah dilengkapi dengan mesin antrian dan display antrian yang dapat dilihat langsung oleh pengunjung. Antrian PTSP ini terdiri dari antrian meja informasi, pendaftaran perkara, kasir, pengambilan produk perkara. A. 0 0 2, arah menuju meja informasi. Nomor antrian B 0 1, 1, arah menuju pendaftaran perkara. Nomor antrian C 0 1, 0 arah menuju kasir. Nomor antrian D 0 0 2, arah menuju penyerahan produk pengadilan.